tanya, tapi mohon maaf di luar tema nggak apa-apa kan? Ya, Di luar boleh. kafe juga boleh? Jadi misal punya bapak sambung, tapi itu udah lama jadi bapak sambung, misal udah 7 tahunan. Terus tapi, kamu jatuh cinta? Bukan. Oh, bukan. Kayak Tapi sinetron. dalam jangka 7 tahun itu tetap nggak pernah dikasih kasih sayang layaknya anak. Jadi kayak dianggap orang asing di rumah, bahkan ngobrol jadi satu meja tuh ngobrol nggak pernah, itu gimana ya? Ah. Gimana ya? Ya gimana maksudnya? Maksudnya Diparani saiki kok, Mbak? Apa? Diparani saiki, Gus. Diparani saiki, Pak. Tak sikate, Gus ya. Bocah Gus Miftah. Aja ngono nangis lho iki lho. Iya. Ya, jadi orang tuanya kurang perhatian ya. iya, Orang tapi tuh bapak sambung cuma Bapak sambung ya? Iya, ayah sambung. Ayah doang. sambung. Oke. Iya. Jadi yang ditanyakan bagaimana apanya? Menyikapinya atau Iya, bagaimana harus? menyikapinya. Oke. Padahal kita udah berbuat baik sama Iya. dia, maksudnya tetap sopan gitu. Iya, betul. Tetap menghargai sebagai orang tua ya, Iya. sebagai bapak ya, walaupun bapak sambung, monggo. Oke, Dok, Mbak Erika terima kasih. Saya kemarin nasihat pernikahan Aurel, saya bilang sama mereka, Anang itu luar biasa. Anang Hirmansyah itu luar biasa. Bagaimana tidak? Dari ibu kandung Krisdayanti, kemudian berpindah ke Asanti, itu landingnya soft landing. Kenapa? Karena Anang sebelum menikah dengan si Asanti, Anang ngasih syarat, kalau kamu nikah dengan aku harus bisa menerima anakku. Dan ternyata sama, Asanti itu mau menikahi Anang karena ada alasan Aurel dan Azril. Maka landingnya dari Krisdayanti ke Asanti itu soft landing. Sampai kemudian Ibu Tiri lebih kejam daripada ibu kota, itu nggak tergambarkan sama sekali di Asanti. Seharusnya ibu kandung atau bapak kandung melakukan hal yang sama. Awamane kowe esuk sing tah jomblo-jomblo iki nikah dengan janda. Oh toh? Kamu udah punya anak, pastikan janda itu bisa menerima anakmu. Kan kalau kamu nikah dengan janda enak. Karena dia minimal jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda, lah. No. Pengalaman ya. Tapi lah nikah dengan janda itu, Lid, itu tidak akan ada malam pertama, Adanya malam terusan, alam kesekian ya, Gus. malam Ya? kesekian. Hewan getuan Nah, ya. seharusnya orang tua itu memposisikan, kalau saya bisa menerima ibunya, ya saya harus bisa menerima anaknya. Lah kondisinya bagaimana kalau bapaknya seperti itu? Kamu nggak usah ngurusi urusannya bapakmu. Yang penting kamu tetap berbuat baik dengan bapakmu. Kalau toh kemudian bapakmu tetap nggak bisa baik sama kamu, itu bukan urusanmu. Kembali ke pasrah tadi ya, Gus ya. Iya. Kewajiban kita kan membuat kita baik, bukan membuat orang lain baik. Maka pernah saya sampaikan toh, kita tidak bisa ngatur ombak, Nduk, tapi kita bisa belajar untuk berselancar. Kita tidak bisa ngatur orang untuk bersikap apa dengan kita, tapi kita bisa belajar bagaimana kita menyikapinya. Saya ulangi ya, kita tidak bisa mengatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur orang lain berbuat apa dengan kita, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berbuat dengan mereka. Selesai. Kamu tahu nggak? Ini agak ilmiah. Telinga itu bahasa Inggrisnya apa? Ir. Apa? Ir. Tulisannya B. EAR. I-A-R. EER. I-E-A-R. EAR. Erika, kalau dua telinga ini kamu jadikan satu, pernah nggak kebayang bentuknya seperti apa? Kalau dua telinga ini kamu satukan, bentuknya seperti apa? Sarangnya love. Love, hot. Iya. Dan kamu tahu, kalimat E-A-R itu berada di tengah-tengah tulisan hot. Tulisan hati gimana? H-E-A-R-T. Yes. Kenapa kemudian telinga ini ketika disatukan menjadi hati, dan bahasa Inggrisnya telinga itu ada di dalam kalimat hati? Karena telinga ini adalah merupakan jendela hati. Wangel, angel, sangel. Caben raiso caben. Oh, caben ra iso. MC raiso ini. Artinya apa? Sesuatu yang masuk ke dalam hati itu salah satunya berangkat dari telinga. Maka saya mau tanya sekarang, orang itu berbuat baik dan buruk awalnya dari mana? Yang bisa ngacung? Yang bisa jawab ngacung? Tak kasih uang 100.000 langsung. Orang itu berbuat baik
Awal mulanya dari mana? Dari hati. Subhanallah, salah. Dari mulut, salah. Dari pikiran, salah. Semuanya salah. Ibu-ibu terakhir. Dari telinga dan harus komplit. Telinganya benar, tapi kurang komplit. Jawaban yang paling benar adalah orang itu berbuat baik atau buruk itu dari dua hal, telinga dan mata. Makanya nggak ada orang terlahir itu buta dan budek, nggak ada. Karena kalau orang lahir dalam keadaan buta dan budek, dia tidak akan bisa diajak untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka biasanya kalau dia budek minimal matanya melihat, kalau matanya nggak melihat tapi telinganya pasti bisa mendengar. Karena kalau dua ini mata dan telinga sama-sama nggak berfungsi, dia nggak punya kewajiban untuk sholat, dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah. Merintahnya dari mana? Diajari matane ora weruh, dikandani kupinge ora krungu. Makanya orang berbuat baik itu bukan dari hati. Berbuat baik atau berbuat buruk awalnya dari mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Contoh, neng omahmu ono pengamen, ono pengemis, dan paring-paring. Yang denger pertama kali hatinya apa telinganya? Ada orang ngamen di lampu merah, yang lihat pertama kali matanya apa hatinya? Matanya. Dari mata dan telinga inilah kemudian masuk ke dalam hati, akhirnya memutuskan mau memberi atau tidak. Jadi jawabanmu ra ono sing bener kan. Tadi itu jawab telinga 50 nggih Bu. Oh, telinga tok kok. Oh. 50 Gus. 50.000 diskon. Potong pajak 50.000. Ya dia habis ya. Oke, harus lengkap ya berarti. Jadi Mbak Erika ya. Erika ya. Hat. Tengahnya ada telinga. Artinya apa? Hati kita ini bagaimana dia bentuk dan wajahnya dan warnanya tergantung dari mata dan telinga kita. Kamu nggak bisa ngatur bapakmu, Nduk. Mendingan kamu ngatur dirimu sendiri. Bapakmu mau seperti apa itu bukan urusanmu. Tetapi kewajibanmu adalah berbuat baik dengan dia. Kalau tetap ngeyel, ganti bapak.